Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa Zoom meeting pada kali ini. Salam dan salat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu Muhammad Ilham Syarman atau saya sendiri. Yang kedua ada Andidio Nurul Awalia. Yang ketiga Nurul Fatimah Masud. Yang keempat Selika Nur Anissa. Yang kelima Risa Febrianti. Yang keenam Nurlela Nurdin. Dan yang ketujuh Fauzia. Baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada saudari Risa Febrianti untuk memaparkan materi. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu faktor pengembangan pendidikan. Faktor pengembangan pendidikan yaitu isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Isi pendidikan perlu dimaknai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mendidik. Menurut Drikarya tahun 2006, mendidik adalah pertolongan atau pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. Tujuan untuk mendewasakan seorang anak tersebut ditetapkan sebagai isi atau materi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan kepribadiannya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, demikianlah penyampaian dari saudari Risa Febrianti. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Andidio Nurul Awalia untuk melanjutkan materi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Adapun metode pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tujuan, kedua kemampuan pendidik, ketiga isi atau materi pendidikan, dan keempat kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Atau dengan kata lain, alat pendidikan adalah situasi, kondisi, tindakan, dan perlakuan yang diadakan secara sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Macam alat pendidikan menurut wujudnya terbagi menjadi 2. Yang pertama perbuatan pendidik dan kedua benda-benda. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saudari Andidio Nurul Awalia. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Nurul Nurdin untuk melanjutkan materi. Kepada silahkan. Atas kesempatan yang diberikan, langsung saja lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan suatu yang ada di luar individu, baik merupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dapat memberikan pengaruh kepada individu tersebut. Adapun fungsi pada lingkungan yaitu membentuk peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, atau fisik, sosial, atau budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang terdiri agar dapat tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
dia Nah, jadi baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada Saudari Nurul Fatimah Masud untuk melanjutkan materi. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan berdasar pada kelembagaannya dibedakan menjadi 3, yang kemudian disebut tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang dialami anak dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan formal yang mempunyai peran penting dalam mencerdaskan dan membimbing moral perilaku anak. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, merupakan tempat atau lingkungan yang ketiga bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan menyelesaikan masalah, tingkah laku maupun moral, sehingga akan menjadikan anak tersebut cerdas, terampil, dan berbakti, berbudi luhur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, demikianlah penyampaian dari Saudari Nurul Fatimah Masud. Kepadanya saya persilahkan kepada Saudari Salika Nur Anissa untuk melanjutkan materi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri, kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia ada. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dapat dipilah menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal dan postnatal. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar, mengajar secara formal. Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan, yang kedua, tanggung jawab keilmuan, dan yang terakhir, tanggung jawab fungsional. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi dari Saudari Salika Nur Anissa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Fauzia untuk melanjutkan materi. Kepadanya disilahkan. terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Sekolah sebagai pendidikan formal lahir karena pertimbangan pemikiran, efisiensi, dan efektivitas dalam pemberian pendidikan kepada seluruh anggota masyarakat. Sekolah lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, sekolah harus selalu mengikuti haluan dari masyarakat bersangkutan, baik tercermin dalam falsafah dan tujuan pendidikan, kurikulum, maupun pengelolaannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Nah, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.